Alhamdulillah, no matter what comes my way. Alhamdulillah, my heart will thank and praise. And every time I'm feeling down or out of place, Alhamdulillah, everything is gonna be okay. Saya bacakan absen, saya panggil namanya dan angkat tangan anggota yang saya panggil. Mohon izin kedua, Ustaz Badri. Baik, viewers bukuexpress.com, kita kembali lagi berbincang bersama Bang Husin terkait tema kita bank sampah. Nah, ini tadi sudah ada yang ingin bertanya, ini pertanyaannya bagus ini Bang, karena apa tertarik dengan bank sampah ini. Mungkin bisa dibacakan itu pertanyaannya. Ada dari Eva Juniati, katanya kalau mau jadi nasabah bank sampah caranya gimana Bang? Apa ada persyaratan khusus untuk bergabung? Gitu. Apa perlu KTA dulu kan gitu? Yang jelas bukan karena untuk memilih abang dulu, enggak. Jadi persyaratannya tetap itu masuk mekanisme prosedur. Jadi kalau di Kota Bengkulu ini sudah yang 2023 ini ya, ada 54 titik di 50 kelurahan. Nah, nanti bisa di-share. Tapi syaratnya pertama sayangi sampah dari rumah. Yang kedua, dia mendaftar menjadi anggota kelompok. Cari titik yang paling terdekat dari rumahnya. Katakanlah misalkan rumah Bu Eva ini di Padang Serai gitu ya. Ada nggak di Padang Serai bank sampah yang di sana? Nah, kita alhamdulillah di Padang Serai itu ada dua titik. Lalu kemudian ada di Bentiring, Permai, di Pondok Besi juga ada Betandang yang sudah mendapatkan 10 besar terbaik bank sampah se-Indonesia karena didampingi oleh PT Pegadaian kan. Dan itu yang paling yang hari ini sudah jalannya bagus gitu. Kalau di Lingkar Timur ada juga. Jadi nanti kita akan launching itu, kita akan berikan ini bank sampah. Oh, Bang, jauh nian. Saya di RT 1, bank sampahnya di RT 20. Cuman kalau kira-kira aku buat bank sampah juga boleh. Kita edukasi dari mulai nol sampai dia bisa jalan. Jadi kita dampingi gitu. Nah, ini yang kita lakukan. Misalnya kan kalau mau mendaftar nih Bang, apa ada pembiayaannya atau misalnya administrasinya? Enggak bayar, gratis. Nah, yang bebas. Penting mau nyetor sampah. Itu bebas, jadi gratis itu. Gratis. Jadi tinggal mencari nanti, misalnya Ibu Eva tadi di lingkungan mana, cari yang terdekatnya itu. Ya. Kalau kira-kira bisa menjadi mengkoordinir nanti, boleh mengajukan. Boleh. Jadi Ibu Eva misalkan, Bang, aku kejauhan, aku mau buat bank sampah, boleh nggak? Boleh. Jadi tapi kita edukasi dari nol, dari bagaimana memilih, memilah, mengelola sampah dari rumah. Dia buat kelompok 20 orang aja di tempatnya. 20 orang inilah kemudian kita edukasi. Di DLHK itu kita siapkan juga fasilitator yang memang betul senantiasa membantu, mendampingi mereka. Itu. Masih ada lagi. Ini dari Ramaulia, katanya jenis-jenis sampah apa Bang yang bisa dikelola di bank sampah? Ya, yang pasti enggak sampah masyarakat ya. Jadi ada tempatnya sendiri Bang. Ada tempatnya sendiri. Jadi jenis-jenis sampahnya tadi ya saya bilang di sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu yang bisa diterima bumi. Yang bisa diterima bumi, kok sadis banget Bang bahasanya, kok bisa terima bumi. Artinya dia bisa terlarutkan, terbarukan, terurai. Kalau sampah plastik kan susah gitu, ya kan? Jadi di kelompok-kelompok kita, di kader-kader kita udah terbiasa dengan jargon sampahmu bukan warisanmu, kamu harus habiskan di masa generasimu. Jadi maaf ngomong, ada gelas begitu kan,
Bagaimana gelas ini bisa? Gelas ini bisa disusun dengan puzzle-puzzle menjadi hiasan atau barang-barang yang berharga punya nilai tambah. Saya ingin memberikan sedikit clue, nilai tambah ini terkadang-kadang akan lebih besar daripada pendapatan bulanan kita. Oh, kok bisa, Bang? Bayangkan ya. Saya sorry menyebutkan merek itu, ada botol Aqua atau botol ali-ali itu, ada yang warna kuning, warna hijau, warna oranye itu. Ada plastik di situ. Itu dipisah dengan teman-teman. Jadi ketika ada pesta-pesta, mereka kayak pemulung, ngambilin gitu kardus, karton, kotaknya, bekas-bekas makan, itu dikumpulin mereka, itu dimasukkan ke komposter. Dulu ibu-ibu lihat ulat aja, kecil aja udah takut gitu, geli-geli gitu kan. Sekarang belatung yang kita bilang maggot, itu begitu sampah di dalam komposter diangkat, mereka riang sekali, senang. Wah, alangkah banyaknya panen kita. Duit galau gitu. 8.000 sekilo. Belum yang kering. Maggot itu belum kering. Tapi mereka justru sekarang sayang. Menjualnya aja sayang. Kenapa? Tadi yang saya bilang, di akhir 2022 saya lakukan lagi intervensi program. Itu yang saya bilang biovlog untuk pemula lele. Jadi saya setiap kelompok saya bantu satu biovlog lele di dalam kelompok, di dalam bank sampah ini di 25 biovlog di titik. Sekarang maggot itu mereka sayang buangnya. Kenapa? Ini pengganti pakan. Jadi maggot itu bisa menurunkan 30% penggunaan pakan kita. Proteinnya tinggi itu, Bang. Proteinnya tinggi. Jadi dibuangnya ke lele. Nah, biovlog itu saya ajarkan kader-kader itu, kalian kelola biovlog ini dengan 2.000 ekor bibit. Kalaulah hidupnya 1.500, maka separuh dari 750 ekor silakan bagikan, jual kepada anggota. Sisanya dibagikan gratis kepada tetangga-tetangga kelompok. Kenapa ini? Pertama, kita memberikan nilai bahwa nilai sosial harus juga ada di kelompok itu. Bagikan. Jadi mereka itu setiap panen lele, Bu, Assalamualaikum, ini lele kumis Bang Husin katanya. Jadi di kelompok-kelompok itu sudah terkenal. Ketika bagi lele, ikut kumisnya Bang Husin gitu kan. Tidak dapat kumis Bang Husin, ikut lelenya dapat gitu. Jadi nilai-nilai edukasi, memberikan mindset mereka, habit mereka, merubah habit ke baru ini, kesetiakawanan sosial, berbagi, itu juga melalui kelompok ini. Saya memulainya dengan kelompok kecil dulu. Nah, inilah yang disebut dengan banyak program yang kemudian tercapai. Kita bilang Bengkulu stuntingnya tinggi. Ingat loh, stunting bisa diturunkan dari konsumsi ikan lele. Nilai tambah, menaikkan peningkatan ekonomi. Mereka sudah ikut pameran kemana-mana hasil karya dari kelompok anorganik tadi. Nah, barang apa aja ya, tadi? Bekas makan kita. Jadi kalau di rumah itu, kalau makan tersisa, jangan dibuang. Jangan masukkan. Semakin busuk, semakin baik. Kenapa? Akan ada serapan air lindi di sana, akan ada juga umpan dari maggot itu. Modelnya I4 aja. Di ini. Bang, kami nggak punya tong komposter, buat dari ember. Bisa. Udah banyak tutorial gitu. Udah banyak di YouTube, buka aja gitu ya kan. Jangan nonton YouTube-nya Bang Husin aja gitu kan. Di YouTube itu cari cara buat komposter dari ember plastik. Banyak gitu loh. Jadi nggak mesti harus menunggu ada tong komposter. Nah, tadi kemudian kita harus kreatif, kita harus inovatif menggunakan elemen-elemen yang ada.
Nah, saya dari sini, dari program-program kecil ini, cuma dalam konteks globalnya, kita ingin mempertahankan nilai-nilai keindonesiaan atau dan mengembalikan nilai-nilai keindonesiaan yang sudah semakin tergerus ini. Nah ini Bang, itu kan pasti banyak juga tantangan di lapangan itu kan, karena ini juga kan bisa jadi nanti beranggapan menggusur ladang orang gitu. Ladang orang, iya. Karena kan selama ini kan ada juga pihak-pihak ketiga yang ngurusin sampah dan sebagainya. Nah dengan program Abang itu gimana di lapangan itu Bang? Ya, saya sih begini, kita memulainya ini pasti ada tantangan dan hambatan. Pertama kali ada beberapa kelurahan yang bilang apa gawe DLHK provinsi ini, ya kan? Karena kita tahu ada gap antara ada gubernur dengan wali kota dulu. Terus mana-mana program provinsi dianggap wah ini kok cawe-cawe kota. Persoalan sampah ini bukan soal membagi wilayah. Persoalan sampah ini dirasakan oleh masyarakat banyak. Mau dia orang pegawainya provinsi maupun pegawai kota. Bahkan rakyat biasa juga merasakan dampak ini. Nah, ketika kita masuk mulainya, ada hambatan. Pertama, paradigma. Yang kedua, bicara soal kewenangan. Kita bicara sampah nggak bisa lagi membagi kewenangan itu. Ya selesaikan. Apa yang bisa dilakukan Pemkot, selesaikan Pemkot. Apa yang dilakukan Pemprov, seperti ini. Dan Pemprov seperti ini pun itu karena 45 anggota DPR cuma usin seorang yang buat program ini gitu loh. Kenapa? Karena saya bergelut dengan masyarakat. Persoalan peningkatan ekonomi iya, tapi persoalan sampah dirasakan seluruh elemen. Dirasakan ketika banjir, dirasakan ketika hujan. Bayangkan aja masyarakat kita kan nggak tahu. Mau buang di TPS kontainernya sudah tak ada lagi. Cara cepatnya buang dia di Siring. Tempat sepi loh. Iya kan, di tempat sepi. Walaupun ancaman kita itu nggak mesti harus diancam pidana. Nggak mungkin pula diawasi tiap hari Bang orang itu kan Bang. Kemudian sayembara siapa yang nangkok, lalu kemudian dapat uang. Itu namanya memprovokasi konflik horizontal. Bagaimana cara penyelesaiannya? Lakukan edukasi. Nah, ada juga yang, wah ini kelompok ini tidak lagi bayar uang bulanan. Harusnya LPM dapat 25.000, laju hilang. Kalau kali 20 orang lah berapa? 500.000. Hilang setiap bulan. Tapi desa Kandang Mas, Kelurahan Kandang Mas, ketua LPM-nya itu menjadi kelompok kader. Dia dukung Pak Jasri. Kenapa dukung dia? Karena sesungguhnya kalau kita bicara soal perda sampah, tugas LPM itu yang dilakukan kelompok kader ini. Mereka ngambil sampah di tiap rumah, lalu kemudian mengelolanya, memilahnya, memilihnya, mengelola di LPM. Gitu. Jadi fungsi LPM itu sebetulnya itu, bukan kemudian memihak ketigakan, lalu kemudian ngambil, buang langsung ke TPA. Mau seluas apapun, mau sebesar pulau apapun, TPA itu akan tidak cukup. Kenapa? Pertumbuhan penduduk, pertumbuhan rumah tangga. Semakin hari semakin bertambah, sampah pun semakin bertambah. Di TPA tidak ada proses ini. Hanya penumpukan saja. Penumpukan saja. Yang ada memang mencari itu ya mereka-mereka yang memulung di sana. Tapi apakah proses daur ulang yang ada di sana? Enggak. Padahal sampah yang bisa didaur ulang, sampah yang bisa dikelola, itu bisa jadi bioenergi. Bisa. Tapi belum bisa diterapkan. Kenapa? Ya karena ini harus rutin. Pemerintah kita ini dulu sampai ya sekarang terbiasa dengan program-program yang beli putus. Bangun ini selesai, udah selesai proyek. Bangun ini selesai proyek. Kita udah nggak bisa lagi gitu. Program harus direncanakan, keberlanjutannya, kemudian kebermanfaatannya, ini harus dilakukan.
nggak ada yang mau mengelola sampah ini. Ya sudahlah, nggak apa-apa. 8 orang dari anggota DPR provinsi, dapil Kota Bengkulu, cuma aku aja yang ngurusin sampah, ya nggak apa-apa. Bang Usin dan Bang Sampah. Ya, Bang Usin dan Bang Sampah kan begitu. Nah itu Bang, ini kan kalau lihat tadi kan dari 2022 itu ada 25 tadi. Ya, 25. sekarang 54. Artinya kan pertumbuhannya itu pesat sekali tuh Bang, 54. 110%. Ya. Nah artinya kalau misalnya itu pesat itu kan berarti secara pengelolaan itu bisa hidup itu Bang. Iya. Dari itu. Jadi antusiasme. Saya awalnya pesimis. Jalan nggak ya program ini? Jalan nggak? Kemudian berdampak tidak? Bermanfaat tidak? Lalu kemudian kita terapkan 2022. Oh, 25 antusias. Di Desember 2022 akhir program itu mereka berkumpul. 25 kelompok ini berkumpul nih, anggota-anggotanya di satu titik di Sport Center waktu itu, mendeklarasikan mereka tidak akan pernah membuang sampah. Artinya kalau 20 dikali 25 kelompok, 500 orang mendeklarasikan diri tidak akan membuang sampah, mendeklarasikan diri akan memilah, mengelola sampah di rumah, hingga kemudian ini menjadi contoh di tempat-tempat yang lain. Ini menjadi contoh di kelurahan yang lain. Cak mana caranya? Hingga kemudian mereka antusias. Nah, di sini yang disebut kita ini pendobrak, bukan follower. Mereka follower. Nah, untuk mendobrak ini hambatan, tantangan ada. Lalu kemudian ya udah, kami ikutlah. Tapi kami tolonglah bentuk di rumah tangga kami, tetangga kami. Kami bentuk di RT kami bentuk di RT 54. 2024 nanti insya Allah sudah kita akan kembangkan lagi. Kalau dari 54 nanti kita akan kembangkan satu kelurahan minimal 2 atau 3 titik. Nah Bang, dalam jangka panjang bank sampah ini kita buat sekarang bank sampah unit, BSU, bukan bank sampah Usin. Bank sampah unit. Bank sampah unit itu di setiap titik yang 54 ini. Ketika bank sampah unit terbentuk, pertanyaannya, bagaimana Bang kalau misalkan sampah di bank sampah unit ini sudah dipilah, sudah dipilih, sudah dikelola, masih ada sisa sampahnya lagi. Ke siapa? Kemana kami buang? Ke TPA atau kemana? Nah, dari unit-unit ini terbentuklah Bank Sampah Induk. Namanya Bank Sampah Induk Sehati. Bank Sampah Induk Sehati itu tempatnya di belakang Sport Center. Di situ ada alat pencacah, ada macam-macam alat gitu ya. Dan sekarang mereka bekerja untuk mengambil sabut-sabut kelapa itu. Mereka buat menjadi fiber. Dan Bank Sampah Induk inilah yang akan mengambil sampah-sampah yang sisa, lebih-lebihan dari yang tidak terkelola. Lalu kemudian Bang, kalau kami ini satu kelompok ini sudah buat kerajinan sampah ini dari anorganik, kemana kami nampungnya? Bank Sampah Induk inilah yang beli nanti. Bank Sampah Induk yang akan mempromosikan, yang ikut pameran, yang ikut menjualkan produksi mereka. Bagaimana sistem bayarnya? Konsinyasi. Konsinyasi itu titip, terjual baru dibayar. Nah, ini harus terintegrasi. Program yang terintegrasi inilah yang butuh ketekunan, butuh fokus. Ini baru sampah loh, belum lagi yang lain-lain. Jadi begitu banyak gitu ya. Tapi dampaknya dirasakan. Ketika masyarakat kita merasakan dampak yang kecil sedikit, dia akan ikut. Dampak yang kecil aja. Apa dampak kecilnya? Dia tadinya bayar iuran sampah tiap bulan, tidak bayar lagi. 25.000 coy. Baca, beli 2 kilo minyak goreng. Kan gitu. Jangan 25.000.
lagi Selisih 1.000, 2.000, duit 2.000. dompetnya hilang 5.000 bayinya cari-cari kan gitu, sendok hilangnya cari-cari, kalau abang nggak pulang-pulang nggak dicari gitu. Nah ini saya dengar Bang, ini udah mau launching nih Bang, yang 54 itu kan? Ya, insya Allah tanggal besok akan di launching. Sebetulnya udah jalan, tapi secara masif kita akan mulai bergerak launching itu besok sebagai momen kita ingin menunjukkan ke masyarakat kota ini loh yang sudah dilakukan di programnya Bang Usin itu, membentuk bank sampah yang itu di 54 titik tersebar di Kota Bengkulu. Saya mentargetkan setiap RT itu ada. Kalau setiap RT itu ada, maka kita bisa mereduksi sampah yang ke TPA. Sekarang kan udah ribut nih. Iya. Saya kebetulan ketua pansus RT RW. Kita sudah buat planning, ada TPA regional. TPA regional ini yang akan menampung sampah berasal dari kota, Seluma dan Bengkulu Tengah. Itu lokasinya di Benteng. Untuk daerah penyangga itu Bang? Daerah penyangga, ya kan. Nah, ketika kita bentuk TPA regional, bagaimana TPA yang kemarin? Tapi Bojong aja tidak bisa menampung sampah di Jakarta, apalagi yang seperti ini. Ketika kita buat program ini, setidaknya 0,8 kilo per rumah tangga di Kota Bengkulu kita bisa reduksi, kita bisa recycle, kita bisa reuse, kita bisa gunakan menjadi bahan-bahan yang bisa digunakan kembali. Maka kemudian 0,8 kg ini akan tereduksi menjadi 0,2 kilo. Kalau 0,2 kilo yang masuk ke TPA itu kita tahan lagi ke bank sampah induk, maka tidak ada sampah yang ke TPA lagi. Nah, kalau setiap RT melakukan hal yang sama, mencontoh dari apa yang sudah kita lakukan, maka cita-cita untuk mencapai zero waste, nol sampah yang keluar dari rumah atau nol sampah yang diberangkatkan ke TPA, maka kemudian cita-cita inilah yang berhasil menurut saya, program saya inilah yang berhasil. Tapi kalau kemudian masih ada 0,1 pun yang zero waste, yang untuk mencapai zero waste, saya kira ini juga perlu dicontoh, perlu juga diedukasi masyarakat kita yang lain. Nah, ini bagi saya jadi cita-cita paling tidak yang menjadi masalah masyarakat di Kota Bengkulu. Kalau ini dilakukan edukasi, merubah habit lama menjadi habit baru, menjadi kebiasaan-kebiasaan baru, kebiasaan untuk tidak. Saya sampai kemudian mikir 2024 ini kalau saya dilanjutkan lagi, saya akan mengedukasi di setiap sekolah. SMK 1 saya udah pernah, SMKN 1. Waktu itu guru-guru minta saya, Bang, kalau bisa kita buat juga lah bank sampah di sekolah. Oh, jangankan bank sampah, ATM sampah kita buat. Gimana pula Bang ATM sampah itu? Mereka nanya gitu kan. Jadi di salah satu bank itu ada tarikan, ada setoran kan? Betul nggak? Iya. Kalaulah edukasi anak-anak kita, SD, SMP, SMA, mereka belanja di kantin, mereka harus kantongi plastik-plastik atau bekas makanan itu. Begitu mau pulang, mereka setorkan. Ada satu pos yang kita sebut dengan ATM. Nah, ini saya lagi rancang tuh kan. Setiap sekolah ada ATM sampah, ATM store. Jadi kami dapatkan duit Bang, dapat. Katakanlah 1 lembar plastik ciki-ciki dimasukkan begitu di dalam ATM itu. Ada pencatat 1 plastik ciki-ciki Rp1. Kalau mereka setiap bulan, setiap hari pulang nyetorkan itu di ATM sampah, maka anak SD dapat Rp30 karena 30 hari atau Rp20. Rp20 kalau 1 tahun berapa?
Iya kan? Manfaatnya bukan soal rupiahnya, tapi merubah habitnya mereka, merubah kebiasaannya. Mereka buang di tong sampah di depan kelas, menjadi menyetorkan sampah ketika mereka pulang. Mereka pulang ke rumah jangan bawa sampah. Loh, itu yang harus diubah gitu loh. Tapi mengubah ini coy, harus juga dirasakan manfaatnya oleh pribadi orang yang kita ubah. Tambah senangnya emaknya bang, lah apa uang bulanan sampah berkurang, Nah, uang itu. jajan anaknya bisa bertambah. Ketika uang jajan anak bertambah kan mengurangi. Betul. Meskipun kadang-kadang, ya kami masih juga enggak. Gitu kan. Itu tambahan itu. Tambahan. Itu yang disebut dengan nilai tambah. Nilai tambah dari, Ya. saya contohkan gini aja lah. Banyak keluhan nelayan, katakanlah ya, ini contoh kenapa saya bilang justru kita di zaman sekarang harus memikirkan, menggerakkan nilai tambahnya. Nelayan mengeluh soal ikan. Harga ikan itu tidak akan mencukupi dengan harga BBM mereka ke laut. Tapi kalau ikan itu dijual pada hari itu, iya, harganya katakanlah 15.000. Tapi kalau ikan itu diolah menjadi abon, ikan itu diolah menjadi keripik, ikan itu diolah menjadi makanan-makanan snack-snack atau menjadi empek-empek, maka bukan 15.000 lagi per kilo ikan itu. Iya. Bisa jadi 30, bahkan bisa jadi 300.000. Nah, ketika bicara nilai tambah adalah nilai yang bertambah ketika ikan itu dikelola menjadi bahan yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan nilai tambah. Kadang-kadang kita mau instan, ya udahlah jual-jual lah. Padahal bisa jadi ikan asin. Ikan basah menjadi ikan asin naiknya udah berapa? Begitu kan? Nah, nilai tambah Asap aja lah ini. berapa? Nah, di asap, lele itu, asap lele, asap ikan-ikan sama. Ketika lele itu dijual cuma harga 18.000, ketika jadi lele asap bisa jadi 35.000. Iya kan? Nah itu Viewers Bung Express, menarik sekali itu, ternyata banyak sekali manfaat dari pengolahan sampah itu kan, yang memang harus terkoordinir kan, terkoordinir juga itu kan sudah disampaikan Bang Usin tadi, memang dari sisi penampungannya, distribusinya dan sebagainya itu sudah memang dipersiapkan. Nah kita break sejenak, nanti viewers juga boleh nanti tetap berkomentar di Facebook kita, bertanya mungkin masih penasaran kan dengan bagaimana manfaatnya yang besar ini kan, itu sampai tadi sudah dibuat juga turunannya ke bioblok gitu. Nah, Ya. nanti kita break sejenak.